Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menyatakan DPR tidak bermaksud melarang penayangan eksklusif jurnalisme investigasi melalui draft rancangan undang-undang penyiaran. Bobi meluruskan bahwa tidak ada larangan, namun tayangan investigasi eksklusif diatur sehingga menguntungkan lembaga penyiaran. Draft rancangan undang-undang penyiaran masih terus menjadi pembicaraan publik. DPR RI pun menunda pembahasannya. Terlebih salah satu pasal yang memicu polemik yakni wacana larangan penyiaran jurnalistik investigasi. Polemik ini akhirnya diluruskan anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi. Dalam diskusi bertajuk menakar urgensi RUU penyiaran yang digelar Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM, Bobi menyatakan bahwa pasal ini tidak melarang sama sekali penyiaran jurnalistik investigasi, namun hanya membatasi dan mengatur penayangan jurnalistik investigasi eksklusif. Karena di dalam P3SPS itu sudah ada kode etik jurnalistik khusus investigasi yang sama kaidahnya, normanya dengan yang diatur untuk cetak dan elektronik itu sama. Jadi sekali lagi yang mungkin diperbaiki itu adalah konteks eksklusivitasnya, bukan masalah tidak boleh atau meredam kebebasan, sama sekali tidak. Sebelumnya Dewan Pers menolak sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang tentang penyiaran. Salah satu pasal yang disorot adalah adanya larangan penyiaran jurnalistik investigasi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk merayakan pesta kelulusan siswa. Di Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah sekolah madrasah ibtidaiyah mengarak siswa lulus keliling kampung meminta siswa melakukan khataman Quran sebelum dilepas pihak sekolah untuk dikembalikan ke orang tua atau wali murid. Inilah suasana pesta kelulusan yang dilakukan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sidoarjo. Ratusan siswa kelas 6 yang semuanya dinyatakan lulus diarak keliling desa dengan diiringi musik drum band. Tidak hanya itu, sebagai wujud syukur jika siswa telah mendapatkan pendidikan agama yang maksimal, ratusan siswa kelas 6 yang baru saja lulus sekolah ini juga menggelar khataman dan imtiah Quran yang digelar di halaman samping sekolah. Meski berlangsung sederhana, namun pesta kelulusan yang dikemas dalam giat pelepasan siswa kelas 6 ini berlangsung meriah dan hikmat. Siswa yang didampingi orang tua atau wali murid tampak senang dan bahagia bisa merayakan kelulusan bersama rekan, orang tua, dan guru pendamping mereka di sekolah. Pihak sekolah juga memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi yang telah lulus dengan nilai memuaskan. Alhamdulillah, pelaksanaan pelepasan peserta didik kelas 6 itu sekolah kelas 6 Min 2 Sidoarjo berjalan lancar dan sukses. Para guru berharap semua siswa dapat diterima di sekolah favorit dengan nilai terbaik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan pengunjung meramaikan event tahunan Pekan Raya Jakarta di Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut laporan Elsia Casey dari kawasan PRJ, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, dalam rangka memperingati ulang tahun Jakarta ke-497, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair kembali digelar di ibu kota. Pada pergelaran tahun ke-55 Jakarta Fair tahun ini diadakan pada tanggal 12 Juni hingga 14 Juli mendatang. Dan selama 33 hari pergelaran PRJ, terdapat lebih dari 1.500 booth dan juga tenan yang Anda dapat kunjungi di Jakarta Fair. Antara lain yaitu adalah booth kosmetik, booth kuliner, kemudian otomotif hingga berbagai macam peralatan rumah tangga juga tersedia. Tentunya yang menjadi daya tarik tersendiri adalah banyaknya tenan dan booth di PRJ ini menyediakan diskon besar-besaran, dan selain itu, selain pameran yang berbagai macam,
pengelola PRJ juga menyediakan penampilan dari berbagai macam artis ibu kota yang dapat Anda nikmati setiap harinya. Dengan membeli tiket seharga Rp50.000 pada saat weekday dan Rp60.000 pada saat weekend, Anda dapat menikmati berbagai macam sajian atraksi yang juga tersedia di Pekan Raya Jakarta. Setiap harinya juga terdapat berbagai macam penampilan seperti penampilan tari-tarian hingga barongsai yang dapat menjadi hiburan tersendiri bagi Anda dan bersama keluarga untuk datang ke PRJ ini. Anda dapat membeli tiket di loket secara langsung maupun Anda yang ingin datang dapat membeli tiket secara online di kanal-kanal yang disediakan oleh Jakarta Fair. Dari Jakarta, Elsya Kesi Sadubudi Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam kegiatan bisa dilakukan untuk mengisi libur akhir pekan. Salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan rekreasi edukasi di salah satu kafe jamu di Kota Tua, Jakarta Barat. Aneka kegiatan bisa dilakukan mulai dari meracik jamu hingga mengenal macam-macam cap batik, sekaligus menambah wawasan budaya Indonesia. Mengisi momen liburan dengan pengalaman baru menjadi daya tarik yang ditawarkan. Salah satunya mengikuti workshop pengenalan budaya yang disuguhkan kedai jamu kekinian di area Kota Tua, Jakarta. Di sini pengunjung secara interaktif mengikuti aneka proses pengenalan budaya yang secara rutin dilakukan di akhir pekan. Dimulai dengan kegiatan fun brew atau meracik jamu, para peserta diajak meracik jamu didampingi trainer yang menjelaskan tahap-tahap pembuatan jamu, mulai dari proses grinding atau penggilingan bahan baku hingga penyeduhan jamu. Yang unik, alat yang digunakan untuk meracik jamu terbilang modern dan justru lebih sering ditemui dalam proses pembuatan minuman kopi. Apalagi, proses penyeduhan jamu juga menerapkan teknik penyeduhan kopi, mulai dari teknik V60 atau pour over hingga teknik rock presso. Dinding ini ada bahan-bahan yang sudah di-grind, ini adalah kunyit yang sudah di-grind, lalu tahap selanjutnya adalah pembuatan atau peracikan jamu menggunakan teknik pour over. Ini menyenangkan sekali, soalnya memperkenalkan dari berbagai segi proses jamu yang biasa yang saya kenal cuman ya di godok aja, yang tadi teknik press, V60, dan itu ternyata menimbulkan cita rasa yang berbeda-beda. Dengan tujuan mengenalkan warisan budaya Indonesia kepada anak muda, pemilik sengaja menyulap satu bagian kafe menjadi mini galeri di mana peserta bisa mengenal lebih dekat koleksi-koleksi alat cap batik tembaga yang digunakan untuk mencetak motif batik kesukaan sebagai kenang-kenangan. Pengunjung juga bisa mengeksplor berbagai benda warisan budaya Indonesia, mulai dari wayang kulit, alat-alat musik jadul, mesin tik, hingga bermacam-macam kain batik. Kita bersama-sama dengan teknik menata, kita mencocok batik arsiran yang telah kita arsir tadi. Sembari mendengar trainer menjelaskan potensi buah coklat lokal, peserta diajak mengolah buah coklat secara langsung, mulai dari proses roasting hingga menjadi pasta yang nantinya bisa diolah menjadi minuman. Nah, pemirsa, tentunya di sini kita juga bisa memesan berbagai macam varian jamu. Seperti yang saya pesan, ini adalah golden sparkling yang berasal dari kunyit asam. Yang khasiatnya adalah untuk kesehatan kulit. Dan tentunya semua aktivitas yang saya lakukan tadi ini selain seru, tapi juga bisa menambah wawasan dan bisa pemirsa lakukan bersama keluarga ataupun juga kerabat tercinta. Dari Jakarta, Amrina Rida dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati liburan tak ada salahnya sambil kulineran di objek wisata yang Anda tuju. Seperti halnya menikmati kuliner rujak cingur legendaris. Meski rupanya sama, tapi soal rasa tentunya jauh berbeda. Seperti apa? Berikut liputannya. Siapa sih yang tidak kenal dengan kuliner rujak cingur? Iya, makanan khas Jawa Timur ini tentu sangat banyak diminati bagi penyukanya. Nah, di Sidoarjo terdapat salah satu kedai yang menyajikan kuliner rujak cingur legendaris yang berjualan sejak 20 tahun silam.
Berada di kawasan Desa Wates Utara, Tanggulangin, Sidoarjo, keberadaan warung rujak cingur Tanggulangin ini selalu ramai khususnya saat musim liburan. Dilihat dari bentuk dan rupanya, rujak cingur Tanggulangin ini hampir sama dengan rujak cingur pada umumnya. Namun jika dilihat dari rasanya, rujak cingur Tanggulangin ini tentu beda karena memiliki rasa yang lezat dan gurih. Jika biasanya rujak cingur menggunakan bahan baku bumbu petis saja, namun pada rujak cingur Tanggulangin ini menggunakan 2 petis, yakni petis udang dan petis kupang yang diolah menjadi satu dengan kacang goreng serta sejumlah cabai sesuai dengan selera pengunjung. Dan untuk cingurnya sendiri, penjual selalu menggunakan cingur asli sapi, sehingga lebih kenyal dan nikmat jika dimakan dengan campuran bumbu rujaknya. Nikmat sekali. Tidak tanggung-tanggung, dalam sehari lebih dari 100 porsi berhasil dijual, yang itu pun di luar hari libur. Sementara dari harganya sendiri, sang penjual mematok harga Rp25.000 saja per porsinya. Itu soalnya petisnya beda rasanya dan rujak lainnya. Soal rasa bagaimana? Ya pas sih menurutku sih. Pas. Lumayan iya. Sering beli di sini? Ya lumayan sering. Petisnya itu memang ke Sidoarjo itu lebih enak lah dari petis yang lain. Ada petis kupang, ada petis udang. Ya biasa cuman kacang gitu aja. Jangan ragu lagi pemirsa, jika Anda tengah berkunjung ke Sidoarjo, sempatkan mampir ke warung ini untuk menikmati seporsi rujak cingur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kesehatan Klinik Kesehatan Haji Indonesia Pos Arafah memaksimalkan upaya penanganan jemaah haji Indonesia. Diharapkan seluruh pasien bisa kembali ke keluarga masing-masing untuk menjalani prosesi puncak ibadah haji. Satu persatu pasien yang dirawat di Pos Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI di Arafah diperbolehkan kembali ke tenda kloter masing-masing. Kebanyakan jemaah yang dibawa ke klinik mengeluhkan heat stroke atau serangan panas, kelelahan, dan gangguan jantung. Tim kesehatan pun berupaya maksimal agar seluruh jemaah bisa kembali pulih dan siap menjalani wukuf Arafah. Jam 23 ini, 23.30, jumlah pasien yang ada di pos kesehatan Arafah ini berjumlah sebanyak 51 orang. Rata-rata heat stroke, kemudian ada juga PPOK, kemudian ada juga kelelahan. Dan insya Allah pada saat ini dari 51 tinggal 5 orang yang ada di pos kesehatan ini. Tercatat ada 182 orang jemaah yang masih sakit dan rencananya akan disafari wukufkan menggunakan ambulan oleh KKHI Mekah. Untuk jamaah haji yang safari wukuf kita akan cek koordinasi dengan dokter-dokter yang ada di KKHI Mekah. Ketika nanti jamaah haji itu dalam kondisi memungkinkan untuk disafari wukufkan, maka jamaah haji itu akan dilakukan saat wukuf di Arafah melalui mekanisme safari wukuf. Dengan safari wukuf itu jamaah haji akan dengan waktu sejenak setelah ba'da zuhur akan berada di Arafah ini mengingat kondisi kesehatannya, kemudian akan kembali menuju ke kota Mekah. Saat ini seluruh jemaah haji Indonesia yang sehat sudah berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Untuk menjaga kondisi jelang rangkaian puncak ibadah haji di Ar-Mujnah, saat beraktivitas di luar ruangan jemaah diimbau selalu menggunakan alat pelindung diri seperti masker, kacamata, payung, dan rutin minum air yang dicampur olalit untuk menghindari serangan cuaca panas. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Padli, iNews melaporkan. Pemirsa, tepat pada 15 Juni 2024 atau 9 Zulhijjah 1445 Hijriah, jemaah haji berkumpul di Bukit Arafah untuk melaksanakan prosesi wukuf. Wukuf di Arafah sekaligus menandai terlaksananya ibadah haji.
Inilah suasana di Bukit Arafah pada Sabtu waktu setempat atau 9 Zulhijjah 1445 Hijriah. Jemaah haji berkumpul di Bukit Arafah untuk melaksanakan prosesi wukuf. Waktu wukuf di Arafah dimulai setelah tergelincirnya matahari atau pada waktu zuhur. Di bawah terik matahari 45 derajat Celcius, umat Islam dari seluruh dunia berada di Bukit Arafah untuk melaksanakan wukuf, yakni berdoa dan beribadah, sekaligus menandai terlaksananya ibadah haji atau rangkaian dari puncak ibadah haji di Ar-Musna. Bukit Arafah sendiri dikenal sebagai Bukit Rahmat. Sementara itu pihak berwenang Saudi memperkirakan jumlah jemaah haji tahun ini melebihi 2 juta orang, melebihi jumlah jemaah pada tahun lalu. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Sabrina Syillah pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.